Terus depan-depanan nih. Nah temennya ini WA dia atau SMS gitu kayak, lu dia ngomong dong gitu. Terus pas ngomong, ceweknya juga udah nungguin first move gitu kayak conversation dan sebagainya kan. Nah terus cowoknya ini mengeluarkan pertanyaan yang out of context, out of the box out juga. of the box dan nggak pernah ada dalam sejarah manusia gitu. Tadi dia mengeluarkan pertanyaan yang membuat ini perempuan shock, yaitu pertanyaannya, bapak kamu lahir di mana? Hai. Jadi kita ini lagi sedih. Enggak sih, maksudnya udah beberapa bulan yang lalu sih. 2000 tahun yang lalu. Kelamaan, Pak. Jadi gara-gara tuh kita lihat di sosial media, restoran tempat kita first date itu tutup gara-gara pandemi ini. Yes. Gitu, tutup selama-lamanya, bukan tutup sementara ya, tapi bukan hanya tutup tapi mereka check out dari Indonesia. ya, check out dari Indonesia. Jadi kayak ya gitu. Itu pertama kali gua ngedate sama dia. Pertama kali jadi dari rumah udah rapi, udah sempat parfum terus. Di mobil tuh udah deg-degan karena dia adik gua, Dede Manda, dan kita udah jadi adik kakak rohani 13 tahun. 13 tahun, so sambil jalan tuh kayak am I cross the line atau should I cross the line, karena kalau udah lewatin garis itu nggak mungkin turning back lagi kan. Dan di sebuah bilangan di sebuah kota Jakarta, Senayan, dateng dan gua kecil ya. Jadi sosok biasa dong, gentleman dong, sosok pesan makanan. Gue udah mikirin makanan yang kalau makan di depan dia nggak ugly, nggak jelek. Jadi pilih makanan juga jangan terlalu kelihatan lapar banget. Jadi pilih makanannya steak, ya dong, ya kan steak. Terus makannya kayak gimana? Terus minumnya biar kelihatan healthy dan sehat dan memikirkan kesehatan, orange juice dong, ya kan? Iya, terus habis itu kelaparan, malamnya kita makan nasi goreng di luar mall. Makan nasi goreng abang-abang gerobak makan di luar mall karena masih lapar. Sosok jaim sih. Kamu tuh jalan itu gimana prepare kamu? Nggak, biasa aja sih, karena pada saat itu tuh kayak aku mikirnya kayak ya udah jalan aja, ketemuan, ngobrol gitu. Karena pas itu kan ini kan memang momen dimana aku memang memutuskan untuk setahun lebih tidak berkomitmen dengan siapapun, emang pengen ya udah I wanna hang out with everybody gitu. Jadi ya udah kayak waktu itu ya kamu tuh kayak ya udah hang out sama koko gue yang ini aja gitu, tapi nggak. Koko gue yang ganteng ini kan? Ini deh. Tapi nggak gimana gitu loh. So long story short, pulang. Aku anterin kamu gak sih? Enggak, aku bawa mobil. Aku anterin kamu ke parkiran ya. Terus habis pulang, what do you think about me? First impression dari first date? Apa ya, kenalnya udah lama sih, jadi kayak ya udah aja gitu. Iya, kokonya yang baik, yang ganteng. Iya. Anak Tuhan. Iya, jadi kayak ya udah gitu, kayak emang orang yang aku udah kenal lama banget, jadi kayak ya udah aja gitu aja sih. So, konten kita hari ini kita mau bahas bagaimana preparing your first date. Gimana caranya mempersiapkan pertama kali ngedate dengan gebetan lo, dengan temen lo, dan dengan orang yang lo suka. Nah, tapi before that, Beb, aku mau tanya deh. Kan kadang-kadang tuh kita suka banyak cerita, katanya first date tuh ini ya kayak, aduh zong banget deh, aduh malu banget, aduh gue fail banget di sini, kayak I wish I could turn back the time dan memperbaiki my first date. Kamu pernah nggak sih ada pengalaman yang first date yang, aduh gila zong banget deh gitu, malu-maluin banget sih? Malu-maluin banget sih enggak ya, cuman jadi waktu itu gue ngedate sama kakak kelas, waktu itu masih SMP. Kakak kelas dan dia 2 tahun di atas. Tapi dia kayak... Nyalinya gede juga ya, macarin kakak kelas 2 tahun di atas sih. Lebih tepatnya sih dianya yang kayak deket, ngobrol, Beb Gideon gitu. Ngedate, inget banget itu nonton di salah satu daerah di Dharma Wangsa. Bioskop tuh belum terlalu banyak dan bioskop pada masa itu mahal banget, mungkin 35.000 atau 50.000, nggak tahu dari berapa tepatnya. Tapi kan gue SMP gitu kan, dan bukan orang kaya juga kan. Jadi sedangkan kakak kelas ini orang kaya, terus juga pakai supir, terus gue kelas 1 di kelas 3 kalau nggak salah ya. Terus datang
biasa dong kan orang Batak ya kan, si Antarmen kan. Diajarin sama nyokap tuh, sama keluarga lebih tepatnya harus gentleman. Laki-laki yang bayarin, makan, nonton, popcorn, dan sebagainya. Nah, pas saya kan nggak punya duit, ya kan. Jadi waktu itu janjiannya pokoknya 2-3 minggu deh. Jadi nabung tuh. Nah, yang lucu tuh pas nyampe mau bayar tiket, dia kan udah kita bagi 2 ya gitu. Enggak, aku aja yang bayarin. Nah, uangnya 1000-an men. Jadi itu beneran. Enggak tahu lah. 1000-an jadi kayak berapa? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Jadi tuh kantong tuh penuh dengan uang recehan. Dan yang bikin memalukan lagi, beberapa itu pinjem dari brother dari abang-abang gua. Jadi bayar tuh kayak kan antri panjang tuh kan. Seperti kayak ngeliatin gitu. 1000, 3000, 4000, 6000. Terus beli popcorn juga begitu, gitu. Beli Coca-Cola juga begitu. Terus pas pulang, ya gua ini dong, dia kan aku pulang gimana ya? Udah gampang, aku anterin. Dari Dharma Wangsa ke daerah Bambu Apus. Itu kan lumayan kan. Jauh juga. Jauh ya kan, jadi naik taksi. Wah, taksi mah semangat. Ngobrol. Tapi pas lihat Argo, ya kan. Jadi kayak, oh my goodness ya kan. Dan ngobrol selesai. Karena gue juga nggak tahu naik angkot apa segala macem, pas balik terus jalan sampai di rumah itu tukang taksi nunggu lama. Kenapa nunggu lama? Karena gue datengin abang nomor 1, abang nomor 2, abang nomor 3 kolekin bang pinjem bang, nanti bontot janji deh, bontot nipel, bontot ini. Jadi gue bayar. Jadi dan lebih sedihnya lagi habis gue ajak jalan segala macem, terus beberapa hari kemudian gue denger dia jadian sama, nggak jadian juga akhirnya. Nggak jadian, bukannya nggak jadian, tapi dia jadian sama temennya dia yang satu angkatan. Dan ya begitu, jadi udah keluar modal dan gak dapet apa-apa. Keluar modal, malu, nggak jadi juga. Utang lagi sama abang-abang. How about you? Kamu ada nggak? Ya? Kan kamu wanita kan, didekati kan? Sebenarnya dalam ngedate itu apakah harus wanita yang menunggu dan pria mendekati, atau wanita juga boleh ngedate sama gue nonton yuk? Apalagi kan zaman modern era kayak gini. Kalau aku mungkin emang cenderung konservatif ya anaknya ya gitu. Kalau buat aku sih yang make the first move harus cowok sih. Yes. Yang make the first move ya. Yes. Tapi misalnya kayak udah ya first move dari cowok, terus kayak kita meresponi dan lain-lain, terus misalnya dia udah diajakin jalan, terus kayak for the second date misalnya kayak, atau misalnya mau telepon kayak aku boleh telepon kamu nggak, I guess that's fine. Tapi kayak the first move kalau buat aku it should be the man. Okay, nice. Buat aku gitu. What your story about your previous? Aku nggak terlalu gimana-gimana banget sih, cuman satu yang menurut aku worst date. Jadi waktu itu aku mau dijodohin sama temanku, mau dijodohin, mau dikenalin sama kenalannya dia gitu. Terus pas ketemu, pokoknya dikasih lah profilnya, wah looknya oke gitu, terus kayak kerjaannya juga oke gitu, kerja di bank internasional dan lain-lain. Terus looknya juga oke, lihat pathnya juga kayaknya dia yang suka traveling. Jangan itu pet ya? Suka traveling ke luar negeri, fotonya bagus-bagus, oh boleh juga nih gitu. Terus pas ketemu, gila jokesnya bapak-bapak banget, bapak-bapak yang BAPACK gitu ya. Jokesnya bapak-bapak banget, udah gitu kayak mau minta nomor handphone tuh. Jadi ini aku, ini temanku, ini dia, punya temanku yang kenalin. Terus dia gini, gue mau nanya deh, cara minta nomor telepon ke cewek gimana sih? Tapi di depan aku gitu kan kayak, lo apa sih, aneh banget sih gitu. Terus kayak I wish it ended soon gitu. Kayak ini gue gimana sih caranya, gue mau kabur ke toilet nggak balik-balik, gimana sih? Kayaknya nggak lama deh, pokoknya kayak benar-benar beresin, segera selesaiin makan, terus aku udah kodein temanku, terus temanku juga udah ngerasa sih ini krik-krik banget. Terus kayak udah ya, gue ada janjian lagi ketemu sama orang nih, ya udah kita udah cabut aja gitu. Terus dia ngobongin? Nggak, ya dia nggak dapat main phone number anyway juga gitu. Jadi kayak udah, terus aku bilang sama temanku, gila sumpah krik-krik banget. Terus teman aku bilang, iya gue tahu, makanya gue tadi pura-pura bilang kita ada janji sama orang lain. Wah itu males banget sih asli. Di konten ini kita akan kasih tahu tips and trick di first yang nggak fail di first date, supaya minimal menurut survei Gideon dan Amanda. Iya. Oke. Tapi anyway, sebelum itu aku mau ceritain dulu nih Beb. Jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh sempat kayak nge-share ke Instagram aku cerita-cerita first date paling memorable, paling lucu, paling malu-maluin, atau paling zong. Dan ini ada beberapa yang buat aku ini lucu banget sih. Okay. Tapi ada satu cerita dari temen kita berdua, kenalan kita, wah gila. Sebut saja namanya Mawar. Ini epic banget. Jadi dia kenalan nih sama cewek nih. Janjian sama cewek, terus makan bareng ya kan. Makan bareng. Mereka ceritanya double date apa triple date gitu ya? Double date ya kayaknya. Double date.
Jadi si teman kita, si Mawar dengan si A, terus sama temennya. Terus selama mereka berempat ini makan, si Mawar dan si A ini yang statusnya dalam kondisi PDKT diem-dieman terus guys. Diem. Akhirnya si temennya bilang, kayak ngechat gitu, lu ajak ngomong dong ceweknya gitu. Diem aja kayak limbat. Diem aja, kayak limbat ngambek. Wah udah limbat ngambek lagi. Limbat ngambek sambil dilukis. Wah diem banget tuh. Lihat kan betapa bahagianya gue sebagai suami, udah cantik, lucu lagi. Terus si teman kita ini dengan idenya membuka obrolan dengan si cewek di PDKT dengan pertanyaan. Kita reka adegan. jadi gini, dia sebetulnya Mawar, dia jemput naik motor kan. Di motor nggak banyak ngomong dong, karena kan berisik kan nggak mungkin, kan nggak mungkin kan, ya kan. Jadi nyetir sampai di tempat makan. Ini kan couple. Nah couple ini yang set up my friend ya kan, hampir keceplosan namanya. Nanti ini menjadi aib internasional ya kan. Terus depan-depanan nih. Nah temannya ini WA dia atau SMS gitu kayak, lu dia main ngomong dong gitu. Terus pas ngomong, ceweknya juga udah nungguin first move gitu kayak conversation dan sebagainya kan. Nah terus cowoknya ini mengeluarkan pertanyaan yang out of context, out of the box juga. Dan nggak pernah ada dalam sejarah manusia gitu. Tadi dia mengeluarkan pertanyaan yang membuat ini perempuan shock, yaitu pertanyaannya, bapak kamu lahir di mana? Terus ceweknya berdiri. Ceweknya pas saat gitu, diem gitu kayak diem. Buru-buru makan. Berdiri. Bayar. Pulang sendiri. Terus cowoknya langsung bilang, bro, dari seluruh pertanyaan di muka bumi, kenapa lo harus tanya bapak lo lahir di mana? Aku pas pertama kali dengar cerita ini ketawa sampai terjonggok-jonggok, dan sampai detik ini gue masih ketawa. Dia orang yang my close friend, Ade Rohani, orang yang baik banget, orang yang tulus. Tapi gitu kan, kadang-kadang cowok kalau sayang atau kalau kita suka sama orang, kita jadi awkward ya. Kita kan jadi kayak, aku ketika deketin kamu, Beb, aku tuh kayak kehilangan setengah dari kepandaian. Ngomong hati-hati, tapi kalau ngomong sama orang yang gak ada perasaan, malah gesit gitu kan, lincah ya kan. Nih teman saya beberapa juga tahu nih. Ada joke apa lagi, Beb? Nih, kalau dari beberapa followers aku, dia bilang gini, first date, temenku mau lihat muka cowok itu, yang dia lagi first date ini. Aku pura-pura bales chat, padahal mau foto, flashnya nyala. Ketahuan deh. Oke. Terus berikutnya. Jadi dia mau pura-pura bales chat, flashnya nyala. Oke. Terus berikutnya, ada ini. Baru 3 hari kenalan udah pinjem duit, alasannya bapaknya masuk rumah sakit padahal bapaknya sehat-sehat aja. Itu gila sih. Itu sih player of the year. Itu gila sih. Terus berikutnya, first date, mereka kehujanan bareng. Dia mau tutupin kepala aku pakai sapu tangan, romantis kayak drama Korea ya. Yang keambil malah kaos kaki. Sapu tangan itu kan di kantong ya. Kaos kaki itu di bawah. Gue juga nggak ngerti gimana ceritanya bisa begini. Caranya bos ya. Terus nih, lagi first date, aku mau makan cantik karena jaim. Sendok plastiknya patah kena muka dia. Aduh, malu banget Tuhanku. Terus berikutnya, first date nih Kak, udah dandan maksimal banget, pakai dress, pakai high heels. Pas jalan kaget cuma diajak ke warkop makan bubur kacang. Para laki-laki di luar sana, ketika lu ngedate dari pasangan lu pakai baju yang well prepared, please, nggak warkop juga kan? Warkop makan bubur kacang. Terus nih, first date kelas 3 SMA, dia atletis, wah oke banget deh, tapi bau ketek tingkat presiden. Kita langsung aja ya. Oke, so tips and trick bagaimana versi Gideon dan Amanda, bagaimana first date kalian bisa sukses, berhasil, dan hopefully bisa menjangkau orang yang you guys mau ya. Yang pertama dari gua sebagai laki-laki, ketika lo mau first date laki-laki, pastiin dulu tempat yang mau lo kunjungin itu tempat yang enak buat ngobrol, tempat yang enak untuk makan,
dan tempat yang nyaman buat kalian. Karena kan nggak lucu banget kan, misalnya lagi ngedate di suatu tempat yang kayak tadi dia udah pakai baju rapi, high heels segala macem, terus tiba-tiba makan di warkop ya kan. Ya tapi mungkin juga bisa jadi hal yang menarik sih. Tapi pastiin dulu waktu gue ngedate pertama kali ketemu sama Manda, gue pilih restoran tuh yang nggak terlalu rame. Gue pilih restoran yang nggak terlalu rame dan juga nggak terlalu orangnya banyak bolak-balik gitu, dan tempatnya nyaman. Jadi bisa lama-lama di situ. Itu for me yang pertama. Yang dari kamu? Kalau aku, buat aku first impression matters. Yes. First impression itu penting. Dan kalau orang bilang don't judge a book by its cover, I agree, but not 100% juga gitu. Karena kita kan pertama kali indera yang kita pakai ketika ketemu orang kan mata ya, ngelihat gitu. Kita kan nggak mau kayak ngelihat yang lusuh, kucel. Buat Jadi aku, dari versi wanitanya apa yang pertama? buat aku appearance tuh penting. Appearance tuh penting karena how you bring yourself, gimana kita dress up and makeup, buat aku itu menghargai momennya, menghargai orang yang mau kita temuin juga. Sekarang mau first date gitu, which is artinya orang ini lo prospek buat jadi pasangan hidup lo, tapi lo kayak nggak menghargai dia dengan lo pakai penampilan yang apa sih, kalau istilahnya tuh, kalau aku tau istilahnya lancai, apa sih? Lancai itu apa sih? Apa sih, tau nggak sih? Nggak tahu ya? Nanti tolong di komen ya. Lanca itu apa sih? Lanca itu ini loh kayak ngasal gitu, misalnya kayak pakai kaos lusuh, pakai sendal jepit gitu. Cara kita prepare menunjukkan orang itu siapa buat kita. Iya penting ya dong. Misalnya kita diundang ke istana negara gitu. Pasti kan kita pasti wah cari baju terbaik apa segala macam. Nah itu sama kalau ke gereja juga, jangan pakai baju sembarangan, kita mau ketemu Tuhan. So yang pertama adalah buat laki-laki pastiin tempatnya yang nyaman, dan buat wanita dandan tapi tetap jadi diri sendiri dong. Of course. Gak usah lebay. Tapi buat cowok juga berlaku loh. Misalnya iya cowoknya dong, datang pakai sendal jepit, celana pendek kan sebel juga. Aku juga waktu 3 kali ngedate sama kamu, aku cari pakaian yang gak mau terlalu kelihatan obses. Ya kan nggak mungkin ketemu Manda kan pakai jas, dasi, stola ya kan. Itu mau khotbah ya kan. Tapi gue jeans, jaket, kaos, dan ya yang nyaman. Rapi gitu loh. Oke. Yang kedua, kalau dari versi Gideon Simanjuntak setelah makanannya tempat yang oke, yang kedua adalah kalau gue orangnya cukup puji Tuhan karena ketemu Manda jadi udah lama kenal. Tapi kalau orang yang kita nggak terlalu kenal harus tahu bahan yang kira-kira bakal ketemu. Karena kan nggak lucu kan kalau kita duduk berdua ngobrol kayak teman gue tadi kan, papa kamu lahir di mana ya kan? Itu kan kayak gila. Nggak ada yang pernah nanya bapak gue lahir di mana kan. Jadi siapin bahan. Dari mana bisa siapin bahan? Just digging dengan deeper. Lihat Instagramnya, lihat Facebooknya, atau tanya teman-temannya. Gitu kayak sekarang misalnya lagi happening soal bola, bahas soal bola. Tapi pasti ini suka bola apa enggak? Karena nanti kalau kita bahas soal bola, ternyata dia sukanya lompat karet. Ya kan? Kenapa lompat karet? Ya kan? Atau whatever it is kan. Jadi punya bahan. Jadi kalau tempatnya udah enak dan bahannya tahu dan kita bisa ngebahas, misalnya dia suka musik, kita bahas musik sama dia tanpa bermaksud sotoy atau lebay, apalagi masih jangan sampai kelihatan sok pinter, nanti jadinya malah dianggap aneh. Jadi punya bahan untuk ngebahas dengan sama dia dengan nyaman. Kalau kamu yang kedua? Kalau aku yang kedua, mungkin ini masih nyambung sama yang poin aku pertama tadi sih. Cuman ini kan penampilan secara visual kan. Ini secara indera penciuman. Wangi, jangan kayak yang tadi tuh udah jago fisikal apa segala macem. Toto gue dibilang bau ketek tingkat presiden. Tapi wanginya juga harus. Ini dong, wanginya juga jangan lebay kayak tiba-tiba kayak mandi parfum itu juga jangan atau kembang 7 rupa kan. Iya. Kayak kuburan ya kan. Ngapain coy. Tapi harus wangi sih buat aku. Yeah. Ya itu juga menyangkut soal kebersihan nggak sih? I agree. Karena kan ngobrol kan, wangi itu bukan hanya badan loh, tapi bau mulut dan sebagainya. Ya, satu lagi tips dari aku, put attention. Jangan kita even though kayak it's too boring, kayak aku tadi yang kayak zong banget, kayak ini apa banget sih. Tapi please tetap hargai orang itu dengan put attention sama dia. Jangan kayak misalnya ngobrol kita sibuk sendiri main handphone karena saking udah malesnya itu gitu. Bukan hanya nggak gestur yang nggak enak, juga nggak sopan kan? Iya, ya gitu. Kan? Jadi put attention, wangi, terus tadi well dressed, well make up, terus dari gua tahu tempat yang enak, cari bahan buat ngobrol. Ini juga jangan cling. Kamu terus ya, udah Gak apa-apa dong. Yeah. Kita sama.
Yang selanjutnya dari aku, jangan clingy. Clingy. Tau nggak, kayak baru first date terus kayak udah minta, aku dijemput nggak? Terus aku nanti dianterin, terus minta dibayarin apa segala Tapi macam. for me kalau laki-laki ngedate sama ngajak ngedate sama perempuan, menurut gue sih pribadi, menurut aku sayang harus gentleman. Gentleman ini pendapat gue. Gue ketika ngedate sama Amanda, pertama kali izin sama nyokapnya, bilang tante saya mau ajak anak tante jalan. Kedua, gue jemput di depan rumahnya loh. Dan ketika gue nggak balikin di ujung gang, tapi gue parkir, gue masuk ke rumahnya, say thank you sama orang tuanya, and then go home. Bagi gue, jadi nggak jadi itu gentleman, itu laki-laki. Apalagi kan kita harus ambil hati orang tuanya. Betul. Dan ingat perempuan itu berharga, jadi gue parkir, gue turun di sini, mau galak gitu. Ya kalau lu nggak suka sama mamanya jangan, karena emaknya dengan anaknya, mamanya dengan anaknya ya satu paket. Iya, tapi buat aku, buat cewek-ceweknya juga jangan clingy nggak sih? Maksudnya jangan yang kayak Tuan Putri. Iya, jangan kayak Tuan Putri, lu baru first date gitu, you don't know where it is going, jadi kayak jangan clingy juga gitu. Kalau dari aku sayang, yang berikutnya adalah don't put ekspektasi yang terlalu tinggi. Ya. Jadi enjoy, jalanin, kenali, nikmatin, dan lihat kemana Tuhan bawa. Karena kadang-kadang kita baru first date udah langsung bayangannya nikah sama dia, punya anak 3, nanti anaknya masuk sekolah gini, itu kan lebay. Karena ekspektasi yang berlebihan ketika tidak dipenuhi akan menghasilkan sebuah kekecewaan. Sama apa, Beb? Alkitab juga bilang jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Of course, karena kan libur kursus. Oke, jadi tentu aja. Of course, libur kursus. Ya kan, jadi my point is adalah kalian tuh cuma jalan, makan, ngobrol. Jangan membangkitkan cinta, maksudnya Manda tuh gini, udah nggak usah langsung ketemu, langsung ngomong, aku yakin deh, kamu yang diciptakan Tuhan untuk diriku. #najis. Ya kan? Jadi for me adalah enjoy aja, jalan, nonton, nggak perlu buat wanita, jangan mau physical touch dan sebagainya, jaga kehormatan, terus ngobrol seadanya, saling mengenal, karena dan banyak bertanya. Tentunya banyak pertanyaan juga bukan pertanyaan yang bodoh, tapi gini, gali, kenali pola pikirnya, itu kata kuncinya. Karena pola pikirnya akan menentukan jalan hidupnya. Jadi tanya-tanya. Gue ketika ngedate sama Manda, gue banyak tanya tentang pendapat dia soal Tuhan, pendapat dia tentang kekudusan, pendapat dia soal keluarga, terus bagaimana tentang pelayanan. Pokoknya apapun gue tanya sama dia. Bertanya adalah bukan sebuah sign kelemahan, tapi bertanya justru sebagai sign kekuatan. Jadi ketika kalian sedang ngedate, banyak tanya sama dia, gimana keluarganya. Tapi tentu ada beberapa pertanyaan yang bisa diberikan bukan di first date, ya kan? Tapi bukan baru ketemu udah, gaji lu berapa? Itu mah namanya matre, ya kan? Berikutnya. Dah, aku sih itu aja. Practical. Ya. So the bottom line-nya, intinya adalah be yourself ketika ngedate. Jangan berusaha jadi orang lain, karena kalau nanti lu jadi sama dia dan lu nikah sama dia, lu akan sama jadi orang lain. Jadi apa adanya, sesuai dengan apa yang bisa nonton tuh kontennya Manda yang dia membahas mengenai ketika dia merasa kurang dan sebagainya. Itu really good, tolong dilihat dan ini enjoy, berdoa, nikmatin, dan minta Tuhan tuntun. Kita berdoa berdua buat kalian semua yang nonton acara ini, untuk young people, young couple, atau yang sedang cari pasangan hidup. Don't rush, nggak usah buru-buru, your time will come, waktumu akan datang. So enjoy, nikmatin, dan please ketika lagi ngedate with someone, jangan pakai yang namanya backup cadangan. Ingat, kalau udah satu-satu dulu, yang satu ini nggak jadi, baru cari yang lain. Oke? Karena kita anak Tuhan, harus terhormat. Ya. Kita berdoa teman-teman semua dapat pasangan yang dari Tuhan, pasangan yang seimbang, sepadan, sejalan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bye, good luck on your first dates. Yeah, bye-bye, God bless. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. God bless.